ke Tuhan saja hari ini kita berkumpul hanya oleh berkat kasih karunia saja kita boleh menyembah-Nya. Mari kita bawa yang terbaik dengan hati kita menyembah Tuhan. Biar namanya dimuliakan ditinggikan, Dia berkenan atas tugas. Haleluya. Melewati segala sesuatu bersama dengan Tuhan Yesus. Kita senantiasa mengikut Dia seumur hidup. Ya Tuhan yang pegang, Tuhan yang jaga, Tuhan yang melindungi. Bahwa Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih.
Pagi hari ini, jamah setiap lidah bibir kami, setiap umat-Mu yang hadir dengan kerinduan yang dalam kepada-Mu Tuhan, Engkau yang penuhkan dengan sukacita. Pakai lidah bibir kami memuji membesarkan nama-Mu, hanya Engkau ditinggikan, dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap memuji Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom, selamat pagi. Haleluya. Kita hari ini kalau di beritanya negatif terus ya, puji Tuhan ada di tempat ini kita semua boleh bersyukur memuji Tuhan senantiasa karena kebaikan yang luar biasa. Haleluya. Oleh karena itu karena Tuhan Yesus baik, mari kita tetap setia dan tetap setia sampai akhir. Setialah setia sampai seperti Tuhan Yesus setia
Sini semua kita memuji Tuhan bersama-sama. Monggo kita bernyanyi bersama-sama di depan. Silakan semua Tuhan. Bulan yang baru penuh sukacita, kita persembahkan pujian bagi Tuhan. Ayo, maju. Puji Tuhan, kita nyanyi bersama-sama isi minyak lampu selamanya. Isi minyak lampu isi minyak lampu Tuhan Yesus datang, Dia bawa kita pulang. Isi minyak lampu selamanya. Dari awal isinya
belajar dari mana kita Tuhan bersyukur. Kita tetap bangkit berdiri di tempat duduk masing-masing Bapak Ibu.
hamba bawa hati kami pada hari ini. Dan tidak hari-hari, namun setiap hari kami sebab kami ada berjalan di tanpa rohnya Tuhan. Maka dampingilah kami senantiasa. Kami menjadi hamba-Mu yang setia dan benar. Pakai dan layakan setiap kami dengan semua kelemahan dalam hidup kami. Namun Engkau Tuhan punya cara yang indah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Sungguh benar yang dimaksudkan oleh Nabi Daud. Sungguh indah di rumahmu meskipun hanya sehari Tuhan. Di tempat lain meskipun terlihat indah, namun sungguh benar-benar indah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu sungguh damai sejahtera yang kami rasakan. Bapa, terima kasih Tuhan. Melewati hari demi hari, bulan demi bulan, Engkau setia dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Tuhan, jika Engkau kuatkan kami melalui firman-Mu yang sebentar disampaikan oleh hamba-Mu, berkati hamba-Mu ya Tuhan. Kasih Tuhan hikmat-Mu ya Bapa atasnya, supaya setiap firman yang keluar, setiap sabda-Mu ya Tuhan, boleh menguatkan kami, mengubah kami ya Tuhan. Terima kasih juga menghiburkan hati yang sedang dalam kegelisahan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap hidup kami sebentar mendengarkan firman-Mu. Tuhan, jadikan kami bagai ladang yang subur, yang siap menerima firman-Mu. Segala kuasa-kuasa seperti burung pipit yang hendak mencuri, kami usirkan darah Yesus dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau dengan duduk kenapa dengan firman. Roh Kudus bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera bagi semua kita. Bismillah, terima kasih kepada Tuhan. Dan bagi kekasih yang baru bersama-sama bergabung dalam ibadah pagi hari ini, kami sampaikan selamat datang. Puji Tuhan, kiranya Tuhan yang senantiasa menemani dalam setiap kehidupan kita. Baiklah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan
sama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama. Kalau 2 minggu yang lalu kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan supaya kita cinta kita. Puji Tuhan. Kemudian minggu yang kemarin saudara, jangan kita keluar dari jalurnya Tuhan. Nanti kalau 2 minggu yang lalu saudara kita sudah mendengar kita harus mencintai Alkitab. Karena dari Alkitab itu saudara yang akan membawa dan menjadi petunjuk di dalam jalan-jalan kita menuju Tuhan. Allah telah menyediakan satu jalan yang sempurna dan oleh karena itu saudara, jangan kita keluar dari jalurnya Tuhan. Yang artinya jangan kita keluar dari kebenaran firman Tuhan. Karena kita sadar kita datang ke dalam dunia kita tidak membawa apa-apa. Demikian kita akan kembali kepada Tuhan saudara dengan tidak membawa apa-apa. Karena roh dan kebenaran itulah yang akan membawa kepada kita. Firman Tuhan pagi hari ini saudara itu kaitannya 2 minggu dan minggu kemarin. Puji Tuhan. Kita di samping kita mengasihi, mencintai Alkitab atau firman Tuhan, dan kita tidak keluar daripada jalannya Allah. Nah, sekarang saudara, apa sebabnya? Kita suka, kita mencintai, kita senang dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bagi hari ini kami berikan satu judul, jadikanlah firman Tuhan sebagai kesukaan. Jadi kalau firman Tuhan menjadi kesukaan dalam kondisi apapun. Jadi ada kutip dalam kondisi apapun saudara. Kalau firman Tuhan itu menjadi kesukaan, baik di dalam diberkati ataupun di dalam kesulitan dan kesukaran, kita tetap menyukai akan firman Tuhan, mencintai akan firman Tuhan, yang tidak akan keluar daripada jalurnya Tuhan. Itu saudara. Puji Tuhan, tidak sama sekali saudara. Begitu firman Tuhan dengan rentetan untuk membawa kepada kita saudara hari bertambah hari. Karena apa? Kedatangan Tuhan tidak lama. Memang saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang mengatakan bahwa tahun 2033 itu adalah hari kedatangan Tuhan yang apakah betul? Itu saja itu. Nah kalau sekarang 2026, kalau 2033 kira-kira kurang lebih 6 tahun. Nah, jangka waktu yang sekian ini saudara, itu bukan waktu yang lama, cepat sekali. Buktinya 2026. 2025 kita merayakan tahun. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan tahun. Jadi cuma sekali yang terasa saudara. Itu sebabnya firman Tuhan itu yang berkata, kalau waktunya tidak disingkat, apakah anak manusia datang di dalam dunia menemui iman? Apakah bisa menjumpai anak-anak mencintai firman Allah? Ataupun orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan menjadi kesukaan firman Tuhan itu, ataukah mereka masih berjalan di dalam jalannya Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi waktu saudara firman. Nah, oleh karena itu kita bersuka cita. Saya akan baca ayat ini sudah. Ayat 1 dan ayat 2. Di dalam kitab Mazmur jilid yang pertama dari pasal 1 sampai pasal 41 saudara,
itu adalah jalan orang benar dan jalan orang baik. Jadi saudara, di dalam pasal 1 sampai 41 itu ada dua hal yang penting yang menentukan tentang jalan orang benar dan jalannya orang fasik. Nah, bagaimana dengan jalannya orang benar? Ayat yang pertama, berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau satu ketika saudara, saya mendapat surat dari Bekasi saya ya, beberapa puluh tahun yang lalu, bisa bosan-bosan, ya begitu terima langsung tak buka tak baca, ya mau cari yang dia saudara. Supaya ketahuan kakak saya, sifatnya saudara. Uji sekolah pacaran yang seperti itu. Nah, bagi saudara, walaupun sudah dibaca, nanti maka mau tidur buka lagi dibaca lagi. Jadi seperti itu saudara. Nah, dikala pada waktu saya pergi di Jawa Tengah, saya dapat surat juga di dia. Nah, kepada saya, dari mana tahu? Saya juga ketawa. Saya tidak mau menyebutkan namanya siapa. Tetapi dalam hal itu saudara, walaupun dengan jawaban ketawa, itu sudah paham. Jadi kemudian itu menjadikan puji Tuhan. Nah, saya jalan di kamar saya baca. Memang saudara di dalam surat itu, ya otomatis mengungkapkan bagaimana rasa kasihnya, bagaimana rasa cintanya, bagaimana dia mengharapkan apa yang sudah menjadi kesepakatan kita di kala itu. Tetapi sekali dikasih Tuhan waktu yang menentukan, walaupun saudara, selama saya menjalankan praktek memang gembala saya, hanya di sini. Kalau ada pengajar atau saya bicara dengan seorang yang belajar sini cuma di Mandarin, rasa cara seperti itu. Nah, padahal ya cuma ngomong biasa saja, ini susah begitu. Dan setelah saya menjalani praktik 2 tahun, kemudian saya kembali masuk sekolah kita. Kembali saya katakan, waktu yang menentukan. Nah, rupanya sudah dia walaupun tidak surat cintanya, namanya ngomong, surat cintanya itu juga dikatakan seperti nek orang dengan kamu lebih baik aku mati. Itu oh iya, puji Tuhan. Yang saudara singkat cerita, itu saya buat masuk sekolah kita. Selama sudah bulan siswa kita, saya tidak pernah mendapat sebutir surat pun dari dia. Kemudian saudara, akhir daripada pengamatan siswa kita, waktu itu saya ditempatkan dan dipraktekkan di Kediri. Wah, pulang kampung pasti ketemu dengan dia. Tapi ternyata saudara tidak. Dia sudah nikah tanpa memberi tahu dia sedang masalah. Ya.
Ya, lima tentang jodoh itu ada di dalam tangan orang soleh. Walaupun cintanya seperti itu. Namun saudara, surat yang diterima pada waktu saya di tempat para itu saya simpan jadi kenang-kenangan yang indah. Ini sudah. Nah, sedemikian juga firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu menjadi kesukaan bagi kehidupan kita. Nah, itu sebabnya dalam pasal pertama ya, yang pertama dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut jalannya orang fasik. Jadi saudara yang dikasih Tuhan dikatakan berarti dalam ayat yang pertama ini itu adalah orang yang benar. Orang yang berbahagia adalah orang yang benar, yang hidupnya mengasihi dengan Tuhan, mencintai akan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menjadi kesukaan dan siap dan malah senantiasa dibaca. Begitu. Dalam sisi yang berkata minggu kemarin sejak 2 minggu yang lalu dikatakan oleh pembicara, siapa yang bawa Alkitab? Ya, tak tahu deh. Anakku TV orang tua. Ya. Jadi HP itu bukan Alkitab. Memang saudara HP merupakan satu alat yang mempercepat untuk kita mendengar. Buka Alkitab itu nanti dulu perjalanan mau perjalanan dulu. Dan seperti itu saja. Tapi kalau kita sebagai orang yang sudah mendengar membaca firman Tuhan, saudara, begitu pembicara mengatakan kita banyak langsung bisa. Jadi saudara dikasih Tuhan, HP memang itu adalah merupakan satu alat yang canggih untuk komunikasi lebih cepat lagi daripada surat. Namun hati-hati saudara. Apa yang menjadi kesukaan? Yaitu, ya, apalagi kalau sementara nganggur dan jadi kegiatan dengan hati. Yang dibuka, yang dibaca, yang dilihat bukan firman Allah yang ada di dalam HP, tapi lain. Nah, tapi saudara, apa yang kita baca, apa yang kita baca, yang kita idolakan itu nantinya kalau kita berhati-hati itu yang akan menguasai dalam hidup kita. Dulu sebelum saya masuk sekolah kita, belajar yang baru, saya sangat buku baca buku silat, karangan buku. Wah, makanya saudara kalau sudah melihat gigi saya habis, itu bukan karena sakit gigi, enggak, itu goro-goro dulu, ya dong. Karena membaca bukan kisah, bukan firman Tuhan, tapi buku silat. Apalagi karangan kuping waduh luar biasa saudara. Kita semangat. Nah dari situ kita bisa belajar. Nah makanya saudara sombongnya timbul satu kesombongan. Jadi buka tutup bentar itu tidak bisa pakai cupik tokok kenangan. Dompet itu baik baru sadar ya, nyempel paku, gitu, tidak pakai tang, langsung di, itu sudah. Jadi apa yang kita baca karena di dalam buku silat walaupun tidak ada guru, tapi buku itu yang menjadi guru kita bisa mempraktekkan bagaimana Swabawa sebagai seorang pendekar. Nah, jadi di situ kita kembali kepada hati. Ya memang hati itu baik, aku bisa begitu. Tanpa disadari, di saat kita dalam persekutuan ibadah seperti pagi ini, dan bawa kita seperti nggak juga kita ngaco ada yang benar kita lebih kan gue tak kayak
Ya, karena dia benar tak kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kok pandangan sebagai orang awam, penderita juga betul penderita. Akhirnya hamba Tuhan yang di depan menyampaikan tentang firman Tuhan sampai mulu hasilnya kolom. Ya benar dibuka hatinya, tapi bukan firman Tuhan yang dibaca, bukan firman Tuhan yang dilihat, tapi apa? Itu sekali. Gambarnya dia ada istrinya. Oh ya gak apa-apa, boleh. Tapi dia sebagai mati, sebagai seorang itu. Lunek terus dia pendeta melayani jemaat itu ngomong dan jemaat itu. Ya umumnya gak bisa menolak firman Tuhan sih lihat malah sih dia foto jadi yang berbunyi. Itu bisa. Itu bisa menjebak di dalam kita, pikiran kita. Nah, oleh karena itu dalam ayat yang kedua misalnya dikatakan yang tidak duduk bersama-sama dengan orang pencemooh. Itu kan keluaran tunggu taruh ngapik aneh yang kedua ini. Susah. Tapi yang kumpul kalau mau sehingga habis sehingga kalau terus merasa digudoni ya kan. Pada Paulus berkata di dalam surat Korintus 2 di sana bahwa pergaulan yang jahat itu akan menyusahkan perbuatan yang baik. Itu sudah. Makanya sudah supaya kita tidak jatuh dari berbagai-bagai kesulitan dan kesukaran, biar firman Allah jadikan menjadi satu kesukaan, suka dari kekasih walaupun pagi jam 4 sudah ada di dalam gereja menyembah Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan sampai jam 5:30 baru kita keluar dari gereja mengerjakan pemberitaan rutin. Malam mau ikut kembali sebut firman Tuhan. Kalau siang tidak ada kegiatan saudara, sebutkan firman Tuhan, baca firman. Karena firman Tuhan itu yang senantiasa memberikan dorongan dan kekuatan ini. Sebab kalau saya sendirian kadang-kadang itu dari situ saya ingin ingat 3 tahun yang lalu kok ibu bulan bisa itu ini sampai tangan seperti ini. Jadi saya itu jadi apa peristiwa kejadian yang pernah kita lihat itu saudara kalau sementara kita. Tapi kalau kita menemukan firman Tuhan, kita bisa melihat betapa agungnya kasih daripada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang biasa, kekuatannya luar biasa. Nah, ujian tadi katakan kalau Tuhan itu raja dan putri berkata, maka bumi itu akan berguncang, bergema. Nah, jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dan oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita tidak menurut nasihat daripada orang fasik. Orang fasik itu sudah bisa melihat ya Kristen tapi orang jalani Kristen. Dan seperti dalam Injil Matius pasal 7 ayat 1. Nah di sana bukan orang yang berseru aku Tuhan Tuhan, itu yang mana, tetapi orang yang mendengar dan melakukan firman. Jadi orang baca firman Tuhan tapi tidak dilakukan. Seperti hari Jumat kemarin, harian lingkungan. Jadi selesai khotbah saudara,
Di mana sementara saya kan duduk di luar dan di dalam, karena panas di luar aja mobil bukan lagi di dalam. Nah, di sana ada menantunya yang punya rumah. Terus ada Pak Manggil, ada Pak Junarnya. Terus juga ada Mas Afandi yang 1, 2, 3 rumah. Nah, yang menantunya yang punya rumah ini tanya tentang Kristen. Habis yang peduli. Wih, asik kan? Kenapa? Karena dulu Manggil ini waktu masih anak-anak dia pernah juga sekolah minggu. Ya. Jadi mau tidak mau saudara, kalau masih ini hanya tentang harga Kristen, tentang hal Katolik dan Kristen itu apa bedanya? Nah itu semacam itu. Cerita itu kan bisa bahan terang, ya, supaya semua bisa mendengar. Jadi kalau kamu mau percaya, mau terima atau tidak, yang penting nama Yesus itu disampaikan. Memang tentang antara agama dengan Katolik dengan Kristen memang beda pola dasarnya dan doktrinnya, tetapi puncak penyembahan tentang Yesus itulah yang menjadi segala-galanya. Cuma kalau memang jadi Katolik itu lewat Bunda Maria itu jalan. Tapi kalau orang Protestan kita langsung kepada Tuhan. Kenapa? Karena Yesus jalannya. Nah kalau Bunda Maria sejarah dia yang melahirkan rahimnya dipakai oleh Allah untuk menghadirkan Yesus. Ya tidak salah sejarah. Itu menurut doktrin mereka. Nah itu sebabnya saudara, kalau kita sementara berkumpul bersama-sama dari berbagai denominasi gereja, kalau kita membicarakan tentang doktrin orang yang sangat berbeda dan sehingga saudara mereka yang menganggap apa sih benar ini dan tapi saya jelaskan itu tersimpkan sampai ibu-ibu yang duduk di dalam dompet ya sudah terjadi sudah habis masa kita sampai di rumah saudara yang dibuat. Tapi suatu ketika saya ingin secara pribadi bicara dengan dia. Mereka sudah dari awal dia sudah bertanya berarti ada sesuatu sampai dia tanya, oh apa dia kebaikan kau modern aja? Depannya saya orang biasa. Kata itu bung dari mana sudah ya mana sekolah ini jadi mulai tanaman SD mulai tanaman TV baca remaja kemudian bibis SMA lulus sekolah di luar kota kuliah jadi seperti nah itu sebabnya untuk anak-anak yang SMP kelas 3 telah lulus bahkan kelas 3 masih ikut sekolah minggu. Nah jadi memang sementara seperti itu disini ini ada satu kesempatan. Terus sempat ada kebagian orang kita lu yang minggu cuma hari minggu toh ya hari minggu toh ya begitu kan. Nah, berarti sejarah firman Tuhan itu sedikit banyak sudah nyantol di dalam hatinya dia. Ini tinggal kita mencari satu kesempatan yang baik untuk mempertajam tentang iman yang mereka sudah ingat tentang Yesus. Nah, saya tidak mengajarkan wisata publik juga. Saya tidak akan menjadi bahasa dirinya percaya Yesus selamat. Nah, kalau dia sudah bertanya dengan Yesus otomatis untuk bisa ketemu dengan Tuhan dan bisa mengetahui tentang sejarah riwayat hidup Yesus bagaimana pasti berbeda kan?
Itu saudara. Nah, puji Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Makanya tadi saya katakan, kita nggak salah saudara, tidak bergaul, tidak bersahabat, tidak berteman kepada siapapun. Yang Paulus ini kan, aku bisa bergaul, saya bisa berteman dengan siapapun. Terhadap anak-anak, aku bisa mempunyai sifat anak-anak. Jadi menyesuaikan. Terhadap orang-orang muda, aku juga bisa bersifat seperti orang muda. Saya bergaul dengan orang yang pencemooh, aku bisa bergaul dengan mereka. Tapi sebenarnya tentang dosa, aku tidak. Saya Paulus adalah sebuah rasul yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan dalam zaman gereja orang tua. Jadi dia bisa membandingkan, dia bisa bergaul kepada siapapun. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya bisa bergaul dengan siapa saja. Jadi kadang itu, secara rapat-rapat di semuanya, di suatu dulu Pak Yai. Tapi saya sudah kehilangan satu teman Pak Yai. Saya sudah bergaul yang juga itu yang akrab sekali sudah. Apa yang saya katakan, walaupun dia Yai, saudara, kalau saya katakan Pak Bro seperti ini, dia mau siapa? Tapi saudara, dulu ada salah satu guru Pak Kasam, guru asik belajar. Kalau apa saudara, dia datang ke awal. Ya, oke, ada satu kursi tidak boleh diduduki siapa saja. Ini badannya Pak Thomas nih. Tapi aku tuh kondisi, ya, dia jangan jauh sakuran ini. Kan begitu. Tapi dari semua masyarakat dan perangkat desa tahu, ya, jadi perangkat desa ini banyak kemudian teman-teman Pak Nyai, ada Pak Nyai Nasa. Jadi saya, tapi kalau dia yang datang lebih dulu, saudara, membuat saya, pokoknya kursi begini, Pak Thomas. Jadi saudara, tentang hal semua, kita bisa seperti rumah. Ya. Saya pada waktu saya jadi guru, saya mengambil SMP 1, SMP KTI, SMP 3 ini saudara. Saya sering tukar pikir, bahkan Pak Lukman Hakim keluarga Pak SMP 1. Nah itu nanti salah satu murid. Kenapa? Disuruh disebut Tuhan. Kok disuruh dikatakan nama berarti alamu punya puji. Nah, karena murid Kristen ini saudara kita di kelas, dia tidak langsung jawab, tapi dia katakan, maaf Pak, hari ini saya belum bisa memberikan jawaban. Karena di sekolah ini ada guru pembimbing atau pendidik nanti, jadi jawabannya di sini. Dia tidak apa-apa, pulang sekolah langsung ke rumah. Hanya ini. Aku maksud apa? Coba Pak Lukman. Jadi, dan sampai lebih dapat sebelum sampai jabat, tengok di Pak, ayat ini bunyinya di mana? Namun dari gambarnya jawaban saya itu sama dengan pertanyaan yang nah, tetapi yang sebenarnya jawaban itu ada di dalam firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Nah, jadi sesuatu besoknya secara
saya ke sekolah. Wah, oh iya. Kenapa? Wah, itu ini loh. Jadi kita sebagai guru pendidik tidak ada konsekuensi. Saya memberikan pertanyaan requestkan di hadapan murid-murid semua. Nah, kemudian murid Kristen itu juga menjawab di hadapan murid-murid. Tapi saya itu udah jawab pada sampean. Kalau saya kaca itu pastinya. Ujian apa pada diberi aja. Itu apa? Mereka kan aja kayak mengenai kurang aja. Jadi, kenapa semua? Kita sebenarnya banyak kan bisa jawab. Ya, jadi banyak bisa jawab bunyi ayat itu. Karena bunyi ayat itu sama dengan di dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Itu. Tapi sudah itu Muhammad. Nah, sampai kita ya sama. Jangan mau berikan pertanyaan saya dia jawab. Karena sampai kepingin jadi anak-anak ini kan. Nah, jadi takut. Dan seperti itu secara. Nah, setelah semua dia pensiun, saya sudah mengumumkan kalau rapat ketemu, jadi beliau untuk saya. Bos, kata saya pakai ibu. Oh, betul dan betul. Ya, itu juga. Nah, jadi di sana saudara yang tidak duduk di dalam kumpulan orang-orang yang mau jangan kalau kita kumpul dengan itu sesuai jadi apa jadi kerasaan. Memang pendeta itu repot serai beberapa pertanyaan. Lain pendeta yang kudu, orang yang tak mengerti cuma mau pengen pendeta. Mulai pendeta yang lembu dan pendetanya tak tahu kosong. Nah, jadi bagaimana sesuatunya. Jadi dimanapun kita bergaul, maka sedikit banyak kita akan keturunan. Makanya kita bersyukur sama Tuhan. Bukan berarti kita punya saingan. Kalau saudara masih ingat beberapa waktu tahun yang lalu, saya sudah firman Tuhan itu menjadi saingan. Makanya firman Tuhan bagian jadikan firman Tuhan itu menjadi kesukaan saudara sehingga kita tidak terpilih ya di Tuhan. Makanya di sana saudara biar firman Tuhan itu menjadi kesukaan. Tidak ada kesukaan tapi terlalu direnungkan kita. Saudara disampaikan di dalam Yesus pasal pertama. Yesus pasal pertama. Jadi Bapak Ibu saudara lihat di kasih Tuhan. Jadi di dalam hal ini saudara harus memiliki suatu kerinduan